Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembahasan kali ini saya mau mengangkat berkaitan dengan penentuan awal dan akhir Ramadan. Dimana ketika kita bicara tentang penentuan akhir Ramadan, awal Ramadan dan juga akhir Ramadan, maka yang menjadi sandarannya atau patokannya adalah bulan Qamariyah. Ya, dimana ketika kita bicara bagaimana penentuan bulan di dalam Islam, maka dilakukan ru'yatul hilal, yaitu menyaksikan secara langsung hilal pada tanggal 29 tiap bulannya. Karena satu bulan dalam Islam itu ada 29 hari, maka untuk penentuan awal Ramadan maupun akhir Ramadan pun harus diawali dari ru'yatul hilal. Hal ini dijadikan sebagai patokannya itu di dalam hadis riwayat Bukhari, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, kemudian digambarkan apabila pandangan kalian tersamar atau terhalang, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini menjadi satu sandaran selanjutnya. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasina. Jadi yang pertama kali dilihat adalah berpuasanya kita itu karena ru'yatul hilal, melihat hilal, dan berbukanya pula artinya masuk bulan Syawal itu juga karena ru'yatul hilal. Lalu bagaimana ketika pandangan kalian tersamar atau terhalang, mendung, hujan dan sebagainya, baru digunakan perhitungan genapkan 30 hari. Nah, di dalam hadis ini sebenarnya sudah jelas sekali bahwasanya memang penetapan awal dan akhir Ramadan itu didasarkan kepada ru'yatul hilal. Sehingga hisab falaki, hisab astronomis tidak dijadikan sebagai sandaran yang pertama dalam menentukan awal akhir bulan Qamariyah begitu. Jadi hisab hanya boleh dilakukan ya sebagai sarana untuk membantu, ya bisa dikatakan untuk membantu melakukan pengamatan ketika hilal tidak terlihat gitu. Jadi tidak dijadikan sebagai penentu utama satu bulannya, penentuan tanggalnya itu tidak, tapi sebagai sarana untuk membantu ketika ru'yat itu tidak terlihat. Nah, jadi apabila ru'yatul hilal di sini gagal diamati, barulah dilakukan istiqmal. Istiqmal itu berarti menggenapkan, ya, menyempurnakan menjadi 30 hari. Nah, khusus untuk penentuan bulan Dzulhijjah, ya, karena terkait dengan pelaksanaan haji dengan Idul Adha, maka ru'yatul hilal yang menjadi patokan adalah ru'yatul hilal di bawah pengaruh penguasanya, otoritasnya Mekah, maksudnya begitu. Karena aktivitas haji di sana. Jadi untuk penentuan Ramadan jelas dengan ru'yatul hilal dan diakhiri juga dengan ru'yatul hilal. Sementara untuk bulan haji Dzulhijjah maka mengikuti otoritasnya dari Mekah, bukan wilayah yang lainnya. Jadi kita mengikuti ya di Mekah waktunya kapan penentuan awal Dzulhijjahnya. Nah, kembali lagi kepada konsep bahwa hari ini ketika kita menentukan awal dan akhir Ramadan itu didasarkannya kepada ru'yatul hilal. Nah, permasalahan yang ada, beberapa kali kita dihadapkan dengan perbedaan awal dan akhir Ramadan. Dikarenakan ada sekat-sekat nasionalisme ya yang membatasi wilayah negeri-negeri Islam, hingga akhirnya kemudian wilayah negeri Islam ini melakukan secara mandiri untuk melihat hilalnya, atau ada yang melakukan falak tadi ya, perhitungannya sendiri-sendiri dan diserahkan kepada ulama di negara masing-masing. Nah, ketika ulama dulu ya ada yang berpendapat mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, jika suatu daerah itu melihat bulan maka dengan radius 24 farsah dari pusat hilal itu mengikuti hasil ru'yah wilayah tersebut. Nah, ini ada penentuannya seperti itu pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan daerah di luar radius itu boleh ru'yat sendiri. Jadi tidak harus mengikuti ru'yah daerah tersebut. Sehingga dalam hal ini memang konsep matla yang diterapkan oleh Imam Syafi'i ini
berbasis negara sebagai satu kesatuan, ya katanya seperti itu. Meskipun hari ini kita dihadapkan dengan sekat-sekat nasionalisme yang bisa jadi jarak garis atau mungkin bujurnya satu negara dengan daerah yang lain sebenarnya tidak jauh berbeda, tapi karena tersekat dengan nasionalisme, maka yang terjadi adalah perbedaan matla itu terlihat jelas. Dikaitkan juga dengan adanya kebijakan politik ya yang terjadi di masing-masing negara. Maka dalam hal ini sebenarnya ya pendapat yang menurut kami paling kuat adalah pendapat yang menganggap bahwa ru'yatul hilal ini nanti berlaku secara global, tidak hanya terbatas pada yang lokal saja. Sehingga mungkin muncul pertanyaan, berapa jarak minimal antara satu daerah dengan daerah yang lain sehingga boleh berbeda. Kalau tadi pendapat Imam Syafi'i 24 farsah, yaitu sudah dianggap sesuatu wilayah itu boleh berbeda. Nah, kalau di dalam hadis jarak antara Madinah dengan Syam itu diperbolehkan penduduknya untuk berbeda mengawali dan mengakhiri Ramadan, puasa Ramadan. Bagaimana kalau jaraknya lebih dekat? Ya, karena ada hadis Quraib yang berhubungan dengan konsep matla tidak memberikan jawaban. Sehingga ada ulama yang kemudian bersandar pada hadis ini yang berbeda pendapat mengenai jarak minimalnya. Jadi ada yang menyatakan jarak yang diperbolehkan berbeda puasa itu perbedaan matla. Ada juga patokannya pada ukuran jarak yang diperbolehkan mengqashar sholat. Ada yang berdasarkan pada perbedaan iklim bahkan. Nah, oleh karena itu akhirnya karena adanya perbedaan pemahaman seperti ini, maka atas dasar itulah hadis Quraib ini dianggap oleh sebagian ulama itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil absahnya perbedaan penentuan awal bulan. Ya karena tadi ada terjadi perbedaan dalam memahaminya. Tapi ada pendapat Imam Asy-Syaukani dan As-San'ani yang menyimpulkan bahwa apabila ada penduduk suatu negeri telah melihat ru'yatul hilal tadi, maka ru'yat ini berlaku untuk seluruh negeri-negeri yang lain. Nah, ini yang kemudian pandangan seperti ini itu yang kemudian akhirnya berbeda dengan konsep matla yang sebelumnya tadi dibahas. Di dalam hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Hazm, hilal bulan Syawal tertutup oleh mendung bagi kami, sehingga kami tetap berpuasa pada keesokan harinya. Menjelang sore hari datanglah beberapa musafir dari Mekah dan ke Madinah. Mereka memberikan kesaksian di hadapan Nabi SAW bahwa mereka telah melihat hilal kemarin sore. Maka Rasulullah pun memerintahkan mereka kaum muslimin untuk segera berbuka dan melaksanakan sholat Id pada keesokan harinya. Ini hadis yang menggambarkan ada seseorang yang datang ya dari Mekah ke Madinah sudah melihat hilal, maka Rasulullah saat itu meminta para sahabat yang sedang ada di Madinah untuk segera berbuka karena sudah ada yang melihat hilal. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, di hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, datang seorang badui ke Rasulullah SAW seraya berkata, sesungguhnya aku telah melihat hilal. Nah, Rasulullah kemudian bersabda, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Dia berkata, benar. Beliau meneruskan pertanyaannya seraya berkata, apakah kau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Dia berkata, iya benar. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Bilal, umumkan kepada orang-orang untuk berpuasa besok. Masya Allah, ini orang Badui yang datang kepada Rasulullah pun diterima persaksiannya, selama dia bukan orang yang fasik. Nah, atas dasar inilah maka pendapat yang dianggap lebih rajih adalah pendapat yang tidak mengakui absahnya perbedaan matla. Nah, pendapat ini pun juga yang diadopsi oleh ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan juga Hanabilah, di mana memang ada perbedaan dengan Imam Syafi'i tadi. Dan perbedaan ini konsepnya dahulu itu dibangun berkaitan dengan tempat terbitnya bulan. Sehingga yang diperhatikan itu jaraknya, ya, jarak titik pengamatan bulan dengan daerah lain. Nah, yang jadi permasalahan saat ini itu beda. Permasalahan kita itu sekatnya itu bukan perbedaan jarak titik pengamatannya, tapi sekat-sekat negara bangsa, nation state yang telah dibentuk oleh negara barat kepada negeri-negeri Islam. Sehingga
ada kaitannya permasalahan ini itu dengan konsep politik yang terjadi yang menimpa umat Islam. Nah, ketika kemudian terjadi adanya penggenapan, misalkan ya, jika tidak ada kesaksian saat orang yang melihat hilal, maka ya langsung digenapkan. Malam itu misalkan di 29 malam harinya maghrib ya, kemudian dia tidak melihat hilal, maka langsung digenapkan tanpa mempertimbangkan lagi negeri yang lain. Ya, ada yang menyaksikan atau tidak, kalau memang faktanya tidak ditemukan. Nah, yang jadi permasalahan adalah kita seringkali yang menjadi patokan itu mungkin sidang isbatnya gitu ya. Sementara persaksiannya kadang ada yang sudah melihat di wilayah yang lain ya. Ini kemudian ada yang tidak diakui persaksiannya karena bukan dari kalangan pihak tertentu. Akhirnya semuanya ada pandangan masing-masing. Nah, inilah yang kemudian saya katakan kadang ada unsur politisnya dari penentuan awal dan akhir Ramadan ini. Konsep negara bangsa saat ini memang menjadi sekat-sekat yang cukup membedakan sekali umat Islam, tidak berdasarkan batasan yang syar'inya, tapi hanya sekedar nasionalismenya. Nah, jadi apabila suatu negara memang sudah ada yang menyaksikan, sebenarnya kalau kita berbicara tentang konsep ru'yatul global ya, maka wilayah yang ada di sebelah manapun yaitu mengikuti saja. Ya, yang penting yang bersaksi itu adalah seorang muslim dan dia bukan orang yang fasik, sehingga kesaksiannya bisa diterima. Tapi kalau dia kesaksiannya itu dari seorang yang non muslim, tidak adil, dia fasik, ya kesaksiannya harus ditolak. Nah, ini merupakan cara yang paling penting, cara yang dianggap lebih rojih ketika kita menentukan awal dan akhir Ramadan. Ya, tidak didasarkan kepada batasannya matla, karena ada perbedaan juga dalam memahaminya, tapi didasarkan kepada ru'yatul global. Dan untuk bulan ini berarti untuk Ramadan kali ini berarti kita harus melihat ya, mengikuti tanggal 29 Sya'bannya itu jatuh pada hari apa, sehingga malam hari dari tanggal 29 Sya'ban dari batas maghribnya itulah pengamatan mulai dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.